Melanjutkan materi teknologi dasar otomotif. Pada bab ini kita sekarang membahas masalah rantai. Rantai merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan power atau daya dari mesin melalui perputaran sprocket pada saat yang sama. Rantai mengait pada gigi sprocket dan meneruskan daya tanpa slip, jadi menjamin putaran daya yang tetap. Rantai sebagai penerus daya mempunyai keuntungan-keuntungan seperti mampu meneruskan daya yang besar karena memiliki kekuatan yang besar, memiliki keausan yang kecil pada bangkalan dan mudah untuk memasangnya. Seperti pada gambar contoh di depan kita sekarang yang disebut dengan rantai pena. Jenis rantai ini mempunyai konstruksi yang paling sederhana, ditinjau dari pemasangan pena terhadap plat sisinya. Sebagai elemen transmisi putar, rantai jenis ini memerlukan sistem pelumasan yang sangat baik. Digunakan untuk putaran rendah sampai dengan beban yang tidak terlalu berat. Konstruksi rantai ini banyak diterapkan pada rantai dengan fungsi rantai penarik. Gambar berikutnya kita lihat di depan ada rantai berselubung. Rantai jenis ini merupakan penyempurnaan dari rantai pena, di mana pada penanya dilengkapi dengan busing terpasang pada kedua plat sisi. Kemampuan rantai jenis ini lebih awet dibanding dengan rantai pena, terutama untuk beban sedang. Rantai offset side bar mempunyai konstruksi yang agak presisi. Tidak terdapat plat sisi luar atau dalam, tetapi kedua plat ini tersebut saling menjepit. Sedangkan pada ukuran berkonstruksi tidak saling menjepit, tapi dibuat berstep. Kita lanjutkan materi kita sekarang ke bagian bel atau sabuk. Adalah bahan fleksibel yang melingkar tanpa ujung, yang digunakan untuk menghubungkan secara mekanis dua poros yang berputar. Sabuk digunakan sebagai sumber penggerak, pengalur daya yang efisien, atau untuk memantau pergerakan relatif. Sabuk digunakan sebagai sumber penggerak, contohnya adalah pada conveyor, di mana sabuk secara kontinu membawa beban dari satu titik ke titik yang lain. Seperti pada gambar di depan kita ini, di monitor terlihat contoh gambar sabuk datar atau rata. Dipasang pada puli silinder dan meneruskan momen antara dua poros yang jaraknya sampai dengan 10 mili dengan perbandingan putaran 1 berbanding 1 sampai dengan 6 berbanding 1. Kemampuan dari sabuk ini tergantung pada jenis bahan sabuk tersebut. Secara umum, sabuk jenis ini mampu bergerak dengan kecepatan sampai dengan 104 meter per sekon dan menerima beban sampai dengan 500 kilo. Fidel dan puli adalah sabuk atau bel terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium, tenunan, teteron, dan semacamnya. Digunakan sebagai inti sabuk membawa tarikan yang besar. Sabuk V dibelitkan pada alur puli yang berbentuk V. Bagian sabuk yang membelit akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Fidel digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui puli yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda. Puli Fidel merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya mesin, seperti halnya sproket rantai dan roda gigi. Sabuk melingkar atau tali pada umumnya digunakan pada kefokotis dan lokakarya, di mana sejumlah besar daya yang akan dikirim dari satu katrol yang lain ketika dua puli lebih dari 8 meter terpisah. Jadi kita lihat pada gambar contoh di depan ini dan dapat dibuat kesimpulan sistem dari pertanyaan-pertanyaan pada kolom diskusi kita. Timing bell. Sabuk gilir dari karet neoprene atau sabuk plastik poliuretan
sebagai bahan cetak dengan inti dari serat gelas atau kawat baja, serta gigi yang dicetak secara teliti di permukaan sebelah dalam dari sabuk. Sabuk gilir terdiri atas sabuk dengan gigi yang digerakkan dengan sprocket pada jarak pusat sampai mencapai 2 mili dan meneruskan putaran secara tepat dengan perbandingan 1:1 sampai dengan 6:1. Batas maksimum kecepatan sabuk gilir kurang lebih 35 meter per sekon dan daya yang dapat ditransmisikan mencapai 60 kilo. Dari gambar-gambar contoh yang ada dapat kita perhatikan dari mulai awal tadi yang disebutkan dengan rantai atau chain, dan selanjutnya kita membahas masalah belt. Jadi diharapkan video singkat ini dapat membantu para peserta didik sekalian untuk belajar di rumah. Terima kasih.